Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Jadi saya ini sering mendengar pertanyaan di masyarakat. Ada semacam keyakinan bahwa anak-anak yang lahir dari keluarga yang berada secara ekonomi baik itu secara umum akan lebih cerdas dari anak-anak yang lahir dari keluarga prasejahtera. Ini menjadi pertanyaan, apakah benar seperti itu? Kemudian ada juga cap anak cerdas dan anak bodoh. Ini apa lagi? Kemudian pertanyaannya, kenapa ada anak-anak yang begitu mudahnya mencapai sukses, tapi ada juga anak-anak yang gagal dalam karir dan kehidupan? Pertanyaannya, faktor apa yang membuat seorang anak bisa berhasil dalam kehidupan mereka, bisa punya prestasi, dan yang juga menarik, faktor apa saja yang harus menjadi perhatian kita dalam menciptakan, tanda kutip, generasi yang siap berkompetisi dengan generasi-generasi lain dari bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi pertanyaan inilah yang akan kita jawab melalui pembicaraan dengan anak-anak yang saya undang dan juga dengan tokoh-tokoh yang memahami perspektif orang tua dan perspektif sekolah. Karena dua institusi ini atau dua bidang ini adalah yang dianggap faktor dominan yang menciptakan anak-anak unggul tadi. Nah, tapi hari ini saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh seorang co-host yang bisa memberikan perspektif dari sudut pandang pendidikan maupun psikologi. Siapa dia? Mari kita sambut Najla Shihab. Najla, thank you. Terima kasih sudah mau hadir ya. Terima kasih diundang. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu istimewa. Yes. Berkaitan dengan bagaimana kita bisa menghasilkan generasi yang sehat dan kreatif. Betul. Kira-kira begitu ya. Iya. Tapi Ella, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, kita simak dulu tayangan berikut ini. Nah, ini rancangannya Ella, udah ditampilkan di berbagai negara loh. Hebat. Coba di mana aja itu? Libanon sama Rusia. Penulis terbaik dalam buku Find It. Penulis terbaik dalam buku 2020. Penulis 20 buku Wow. yang terdaftar di Perpustakaan Nasional. Tugas orang tua itu cuman bagimu. Bagimu. Bahagiakan anak, beri gizi yang cukup dan stimulasi dengan tepat. Apa faktor yang membuat anak-anak itu merokok? Harganya itu luar biasa affordable, Rp7.000, 12 batang Om Andi, bayangkan. Oke, Ella, panggilannya Ella, Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Karena Ella akan jadi co-host selama episode ini, maka perlu diperkenalkan sedikit ya. Kalau mau dibacakan semua 7 hari 7 malam, tapi saya singkat aja. Jadi Ella ini sarjana atau S2 psikologi perkembangan dan pendidikan ya, UI. Dari Universitas Indonesia. Oke, karirnya panjang sekali tapi saya ringkas juga, dosen Fakultas Psikologi UI, kemudian pendiri Lentera Hati, pendiri Sekolah Cikal dan Rumah Main Cikal, pendiri Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Saya tetap cantumkan karena penting ini. Penting sekali. Ketua Dewan Pembina Yayasan Keluarga Kita, ya, kemudian penggagas dari Rangkul, Relawan Keluarga Kita, Betul. kemudian ada pendiri Yayasan Guru Belajar, penggagas Komunitas Guru Belajar dan Jaringan Sekolah Merdeka Belajar, penggagas Semua Murid, Semua Guru, dan pendiri Sekolah Murid Merdeka. Dan masih banyak sebenarnya, tapi aku ringkas ya. Nah, tapi kita ingin mengenal lebih jauh atau sedikit lebih jauh tentang Ella berkaitan dengan katanya dunia pendidikan ini memang dunia yang sudah Ella cintai dari kecil ya. Dari kecil banget sih sebenarnya Bang. Jadi kalau ketemu teman-teman sekarang, teman-teman sekolah, mereka tuh selalu bilang,
tercapai ya lu tuh dari dulu mau jadi guru. Dari dulu itu dari umur dulu berapa? tuh dari kelas 2 SD kayaknya aku nggak pernah ganti cita-cita Bang. Wish. Selalu kepinginnya jadi guru. Dan akhirnya terwujud. Dan akhirnya terjadi sampai sekarang kalau ada yang tanya gitu ya pekerjaannya apa ya guru gitu ya. Guru. Ya bukan cuma mengajar sih tapi belajar dari anak-anak gitu ya, selalu jadi lifelong learner, pelajar sepanjang hayat ya, sambil ya dapat ilmu sebanyak-banyaknya kemudian dibagikan lagi gitu. Itu cita-cita dari dulu dan alhamdulillah dijalani sekarang. Sampai hari ini ya, sebagai pendidik lah, karena kemudian punya sekolah, punya gerakan macam-macam ya, tapi intinya adalah bergerak di dunia pendidikan. Terus kemudian apakah menjadi psikolog itu juga bagian dari mimpi untuk terjun di dunia pendidikan? Sangat, karena gini, aku tuh pengalamanku, salah satu yang bikin kepingin jadi guru, jadi selalu suka belajar, tapi dulu sebenarnya nggak suka sekolah. Tunggu. Senang belajar tapi nggak suka sekolah. Senang belajar tapi nggak suka sekolah. Kalau aku dua-dua, nggak suka belajar, nggak suka sekolah. Aduh, nggak mungkin. Kalau Bang Andi Noya bilang nggak suka belajar, aku nggak percaya. Tapi apa maksudnya itu? Tunggu. Suka belajar tapi nggak suka sekolah, kenapa? Karena pengalaman aku sekolah dulu, dan mungkin ya pengalamannya Bang Andi dan pengalaman teman-teman juga, itu tuh bukan pengalaman sekolah yang ideal. Jadi anak tidak didengarkan, nggak dikasih kesempatan untuk eksplorasi apa yang mau dipelajari, kadang nggak tahu apa gunanya ya aku belajar ini gitu ya. Jadi sifat belajar itu seolah-olah dipaksa, bukan keluar dari diri sendiri. Jadi tiap datang ke sekolah tuh rasanya tuh yang kayak aduh, aku tuh pengen belajar sesuatu yang lain. Dan seringkali justru dapat ilmunya gitu ya, dapat proses pembelajarannya itu ya dari ngobrol di jam istirahat, dari diskusi dengan guru di luar sekolah, dari organisasi-organisasi, itu ngerasanya tuh belajar banyak, belajar sesuatu yang penting, belajar yang kemudian bisa digunakan dalam kehidupan. Sementara yang di sekolah itu tuh ya belajar cuma buat ujian gitu loh. Dan aku ya kalau dari definisi zaman dulu sih berprestasi ya, terima tanpa tes, dapat nilai bagus dan sebagainya, tapi nggak pernah happy dengan itu. Merasanya tuh kok begini aja ya sekolah, apa betul cuma buat pinter di atas kertas, apa betul cuma buat apa ya dapat ranking lebih daripada yang lain. Kayaknya definisi belajar harusnya lebih utuh daripada itu deh. Dan itu yang kemudian bikin masuk fakultas psikologi, karena yang aku rasakan adalah yang kita ajarkan itu kalau jadi guru kan manusia. Jadi harus paham keunikan manusia itu apa, bagaimana cara belajar dan sebagainya. Sementara pengalamanku sekolah dulu tuh guru tuh kayak bukan ngajar manusia, kayak ngajar buku, nyelesain kurikulum, ngejar materi gitu ya. Sehingga kemudian yang terjadi adalah ya semua diseragamkan. Padahal kita tahu semuanya punya benih baik sendiri, punya potensi keunikan sendiri. Betul. Oke, jadi itu yang membuat kemudian Ella berpikir aku harus kuliah atau ambil psikologi ya. Ambil psikologi. Melengkapi mimpi tadi. Betul. Untuk jadi pendidik. Menarik sekali. Nah, ada satu pertanyaan sebelum kita undang narasumber kita, tamu istimewa kita, ya. Tadi saya di awal bilang, kenapa ada anak cerdas, ada anak bodoh? Stempel yang atau stigma yang diberikan kepada anak-anak. Bagaimana Ella melihat stigma-stigma seperti ini? Aku biasanya selalu nanya dulu sih, maksudnya cerdas tuh cerdas apa ya? Cerdas dalam bidang apa ya? Dan kalau bicara bodoh itu sebetulnya nggak ada anak yang bodoh. Saya tuh yakin banget semua anak tuh sebetulnya bisa. Nah cuma kadangkala kita nih, orang dewasa yang ada di sekitar anak tuh mendefinisikan prestasi tuh terlalu sempit Bang. Jadi yang kita bilang anak prestasi, anak yang berprestasi itu hanya anak dengan ya modelnya ya itu-itu aja gitu. Akademis saja. Akademis aja gitu ya misalnya, atau ya misalnya talenta di bidang seni pun itu sangat amat sempit gitu definisinya. Seolah-olah misalnya nih ya kalau seni yang berprestasi adalah yang tampil di panggung. Padahal nih Bang Andi buat acara kayak gini banyak banget orang yang berprestasi yang ada di balik panggung dan betul-betul jadi ahli di bidangnya. Nah jadi jangan cepat-cepat bilang cerdas atau bodoh karena orang bisa menampilkan potensinya dalam banyak tempat. Nah tapi ruangnya dikasih apa enggak, kesempatan untuk tumbuhnya dikasih apa enggak. Enggak ada satupun saya yakin kalau dapat fasilitasi yang tepat, kalau memang kita suburkan bakatnya, minatnya itu ada anak yang bodoh itu nggak ada deh di dunia ini. Oke, terima kasih untuk konfirmasi itu tadi ya. Baik, Ella, tamu cilik kita. Asik. Ya. Kali ini
menurut ukuran saya luar biasa. Nah, kita ingin tahu juga bagaimana prestasi yang dia capai ini dimulai, ya. Tapi sebelum kita undang dia, kita akan saksikan dulu fashion show. Wow. Peragaan busana yang ada konteksnya dengan tamu cilik kita. Oke? Mari kita saksikan peragaan busana berikut ini. Ya, mari kita sambut Akela Naraya. Iya, wow. Umur berapa, Akela? Aku umur 12 tahun. 12 tahun Iya. dan karyanya seperti yang kita lihat. Kita berikan Luar sambutan yang biasa. meriah untuk Akela. Terima kasih. Jadi ini yang merancang busana ini Kay. Iya, Terus kalau ini apa? Batik atau apa ini? batik. Batik. Iya. Ini batik yang merancang motifnya juga Kay. Iya, aku juga. Mulainya dari umur berapa, Kay? Mulainya itu dari umur, buat desainnya itu dari umur 5. 5 tahun. Iya, tapi kalau buat batiknya itu dari umur 7 sampai 8 tahunan. 7 sampai 8. Kalau gitu kita persilakan modelnya untuk kembali ke Terima belakang. kasih ya. Makasih Terima ya. kasih, kita berikan plus. Oke, silakan duduk, Kay. Wow, jadi bukan cuma ini desainnya aja kita udah kagum, tapi motif batik ini juga Iya, karya bikin Kay. sendiri. Yang termasuk yang dipakai ini. Iya, ini desain sendiri. Oke. Desain sendiri. Berapa lama, Kay, kalau ngedesain dari mulai kamu punya ide untuk kayak aku pengen bikin motif ini, itu sampai jadi bahan, terus kemudian dari jadi bahan sampai jadi baju itu berapa lama? Tergantung. Tergantung. Tergantung apa? Tergantung kayak cara bikin batiknya, Oke. mau pakai teknik apa. Yang teknik itu namanya shibori, shitik. Shibori batik. Jadinya di shiborin dulu, Oke. terus dicap, terus nanti dikasih warna lagi, terus baru nanti di boror di ini. Gitu. Oke. Itu kalau untuk proses shitik tadi, shibori batik itu berapa minggu? Seminggu. Seminggu Bisa. kira-kira. Bisa sehari, bisa ini sih. Biasanya yang aku coba itu 3 hari, 3 hari. 2 hari. Jadi nggak terlalu lama. Dan bukan cuma sekadar bikin, tapi ada pesan yang mau disampaikan melalui karya ini. Ya, menggali budaya lokal ya. Iya, Tapi omong-omong, Kay dari mana sih? Bekasi. Bekasi. Sekarang kelas berapa? Kelas baru lulus SD,
baru lulus SD mau SMK jadinya. Mau lanjut ke SMP. Iya. Oke, baru naik kelas ya. Nah, Ella, ini aku listnya panjang tapi aku bikin pendek juga. Oke. Ya, prestasi dalam usia 12 tahun ini, the best artist dari sekolah desain Timi Sachi. Timi Sachi. Tachi. Timi Sachi. Terus kemudian juara 3 lomba fashion design kopi. Iya. Desain kopi itu maksudnya apa itu? Desain kopi itu jadi desain tapi temanya kopi. Oh, oke. Oke. Tapi baju ini. Baju. Oke, tema kopi. Iya. Wah, keren itu ya. Finalis International Digital Fashion Week. Oke. Terus nominasi tokoh inspirasi anak KPAI Award tahun 2018 ya. Iya. Wah, ini penghargaan Duta Batik Kota Bekasi. Putri berprestasi dari Kabupaten Karawang. Iya. Juga begitu ya. Nah, tapi ada yang bilang sekarang kalau bicara mengenai Akela, oh itu fashion designer. Betul itu? Iya. Dalam usiamu yang seperti sekarang ini sudah disebut fashion designer ya? Iya. Seakan-akan ini memang pekerjaan ya? Pekerjaan sama hobi. Oh, pekerjaan sama hobi. Terus kemudian yang dipakai adalah rancangan dari Kay, tapi sekaligus batik-batiknya itu adalah rancangan atau kreasi dari Kay juga. Kreasi. Jadi kalau tadi kan ada orang dewasa ya Ella, terus ada Iya, betul, ada anak-anak. anak-anak. Artinya Iya, dua-dua kalau bisa. yang anak-anak itu kain. Kainnya. Kainnya draping. Oke, jadi dililit aja gitu Iya, ya. Nah, ini rancangannya Ella udah ditampilkan di berbagai negara loh. Hebat. Coba di mana aja itu? Libanon sama Rusia.